Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalia dari kelas 8 Talenta. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada yang pernah dengar Uwais Al-Qarni itu siapa? Uwais Al-Qarni mempunyai nama lengkap Uwais Ibnu Amir Harb Al-Qarni. Ia lahir di Jazirah Arab pada 594 Masehi atau 37 Hijriah. Dia anak dari Abdullah Qarni. Ia berasal dari penduduk Qarn, Barek, Asir di salah satu wilayah Arab Saudi dekat perbatasan Yaman. Meninggalnya pada 657 Masehi dan ia dimakamkan di Masjid Uwais Al-Qarni, Kegubernuran Arokah, Suriah. Di perbatasan Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais dikenal sebagai seseorang yang sangat fakir. Dia sangatlah miskin. Ia adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah lumpuh, bahkan matanya sudah buta. Dia tidak memiliki sanak saudara siapapun lagi selain ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai pemuda yang sangat taat kepada ibunya, juga taat beribadah. Dia sering melakukan puasa. Bila malam tiba, dia akan selalu berdoa kepada Allah dan meminta petunjuknya. Uwais Al-Qarni sangat ingin bertemu dengan Baginda. Pada suatu hari, Uwais mendengar tentang berita perang Uhud, bahwa Nabi mengalami cedera dan patah giginya karena dilempari batu oleh musuh. Hati Uwais selalu gelisah karena ia ingin bertemu dengan sang Baginda, sedangkan ia mempunyai ibu yang sudah tua renta dan lumpuh juga buta. Tidak mungkin ia tega meninggalkan dengan keadaan ibunya yang seperti itu. Pada suatu hari, Uwais memberanikan diri untuk menanyakan kepada ibunya. Ia bertanya, Ibu, apakah boleh saya pergi untuk menemui Baginda di Madinah?" Ibunya yang sedang uzur sangatlah terharu mendengar Uwais bertanya seperti itu. Ibunya menjawab, "Pergilah nak, temui Nabi di rumahnya. Jika sudah menemui Nabi, segeralah pulang kembali." Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais sampai di kota Madinah. Segera ia mencari kediaman Nabi. Setelah ditemukan kediaman Nabi, ia segera mengetuk pintu rumah Nabi. Ia tak lupa mengucapkan salam. Siti Aisyah menceritakan tentang kedatangan Uwais kemarin. Setelah itu Nabi mengatakan, ia adalah seseorang yang sangat taat sekali kepada ibunya, dan ia adalah penghuni langit. Setelah mendengar itu, Siti Aisyah dan para sahabat tertekun mendengarnya. Nabi juga mengatakan kepada dua sahabat yang sedang duduk di depannya, yaitu Umar dan Ali. Ia berkata, "Jika kalian ingin bertemu dengan dia, maka perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya." Sesudah itu, Nabi memandang Ali dan Umar, dan Nabi berkata, "Jika suatu nanti kalian berdua bertemu dengan dia, maka mintalah doa dan waktu terus berganti sampai akhirnya Nabi pun wafat. Dan kekhalifahan Abu Bakar pun telah berganti dengan kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah itu, Umar ingat dengan sabda Nabi. Akhirnya, rombongan yang ada Uwais Al-Qarni sampai di kota Madinah. Lalu, Ali dan Umar menanyakan hal tersebut kepada rombongan itu. Mereka berdua bertanya, apakah Uwais Al-Qarni ikut dalam rombongan ini? Lalu salah satu rombongan menjawab, "Ya, Uwais Al-Qarni ikut dalam rombongan kami. Ia sedang menjaga unta-unta di perbatasan kota." Akhirnya, Umar dan Ali langsung bergegas ke perbatasan kota untuk menemui Uwais Al-Qarni. Setelah mereka berbincang lama, diketahuilah ibu Uwais telah lama meninggal, sehingga Uwais bisa mengikuti rombongan tersebut. Lalu, setelah itu, Khalifah Umar dan Ali meminta agar Uwais mendoakan dan membaca istighfar untuk mereka. Tetapi Uwais enggan karena Uwais berkata, "Seharusnya ia yang meminta doa kepada kalian." Setelah itu, Umar menjawab, "Kami kesini untuk mendapatkan doa dan istighfar dari kamu." Setelah itu, karena Uwais terdesak oleh pembicaraan mereka berdua, akhirnya Uwais mendoakan mereka berdua. Setelah itu, Uwais meminta agar orang-orang tidak mengetahui ini, karena dirinya lah yaitu makhluk langit. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali berjanji untuk tidak memberitahu orang-orang soal Uwais adalah makhluk langit. Selang berjalannya waktu, Uwais meninggal. Dan saat ia meninggal, sangat banyak sekali orang yang ingin memandikannya, yang ingin mengkafaninya, juga yang ingin menguburkannya. Lalu orang-orang bertanya, siapakah Uwais sebenarnya? Dia kan hanya seorang fakir, miskin. Kenapa banyak sekali orang-orang yang ingin menguburkannya, memandikannya, mengkafaninya? Ternyata, ia adalah seorang makhluk langit. Setelah
Uwais meninggal, akhirnya orang-orang semua tahu jika Uwais adalah makhluk langit. Itulah kisah dari Uwais Al-Qarni. Pertanyaan dari saya, mengapa Uwais Al-Qarni disebut sebagai makhluk langit? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.